Joy dilepas, ini masih ada Arlott. Jadi Arlott Joy mungkin dari segi laning ya, Arlott tuh lebih power loh di atas Joy. Di atas Joy. Di atas Joy. Aku bisa bilang karena aku sering ketemu, aku pakai Arlott ataupun aku pakai Joy ketemu sama Arlott gitu ya kebalikannya. Itu power dari Arlott tuh masih lebih oke loh. Valen. Dan iya Valen yang di ban. Diadu. Gak mau ada Valentina untuk teman-teman dari Singapura ya. Nah, atau mungkin mereka ngelepasin Joy asal-usulnya Diablo. Kamu bisa nggak pakai Joy? Karena hero pool kamu terakhir kita pantau. Hero-nya beda nih ya. Iya jadi hero-nya beda. Ini beda nih. Ini beda nih. Nih pakai nih Joy-nya nih. Oke kasih ini dulu. coba bisa nggak? Karena ya. Itu dia keluar Joy-nya. Oke Joy sebagai first pick dari tim Singapura yang masih fleksibel sebenarnya. Betul, Joy-nya flex bisa di jungler, bisa juga sebagai XP laner, tapi jawaban untuk Joy tadi baru mau aku bahas. Satu sudah di-ban Kaja dan Franco-nya diambil bersama dengan Arlott. Franco Naomi, ini yang jadi problem nih ya. Jadi mungkin kita lihat di tangan seorang Dreams, di early game, mid game-nya ngeri banget sih Iron Hook-nya sih. Yeah. Selalu on point banget. Bahkan waktu kita masih dibuka tuh Land of Dawn, udah langsung kena. Udah langsung kena kan Iya, Iron udah Hook langsung first blood-nya ya. Dan yang jadi poin penting adalah ketika udah pakai Franco dari Myanmar, ini udah nggak ada call altar. Jadi nggak ada lagi nyawa cadangan yang dimiliki ketika player terpick off dengan Iron Hook-nya. Betul, jadi sudah bisa dipastikan. Iya. Ini benar-benar bukan Spectre Mod. Bener-bener bukan Spectre Bot, bisa langsung hilang. Dan Oh, Kadita, wow, Main, dua magical damage dealer. main harassment. Dan Matrix, masih menyimpan front lane-nya. Gak ada front laner sama sekali dari 3 pilihan hero pertama di fase pick yang pertama dari Singapura. Sementara mereka masih menyembunyikan ya. 2 front lane lainnya. Apakah mereka mau main Glass Cannon, Om? Glass Cannon bisa jadi juga kalau mereka mau main Joy-nya taruh jungler misalnya ya. Kaditana sebagai roamer atau Kadita Grok mungkin dipadukan jadi Wow, satu itu itu juga serem bisa. sih. Bener, dan ini berarti memaksa dari Myanmarnya ketika ingin menggunakan Gift atau Parsha. Iya. Harus dipertimbangkan dulu. Apa memang benar mereka mau memakai hero-hero tersebut? Karena bisa jadi langsung ditabrak oleh Kadita di belakang. Menarik. Tapi yang jadi poin paling menarik adalah ketika Digi kan sekarang lagi nggak bisa kan untuk digunakan ataupun Betul. ya digunakan lah ya. Ini harusnya hero-hero yang punya sisi power besar itu bermunculan sih. Karena ya ini waktu yang tepat. Dan oke, ada Parsha di depan Kadita ya. Di Ini depan berani Kadita. banget dari Cukup- Myanmar. Cukup berani Berani ya. untuk Myanmar. Ya, dan semoga mereka punya jawaban nanti untuk mengcover seperti apa Parsyanya ya. Karena udah jelasnya ya ini semua akan mengarah ke belakang lah. Dari Joy-nya yang bisa langsung dengan Rhythm of Joy-nya. Yep. Electrifying Beach-nya. Itu dia bisa nge-reach ke arah Parsha banget loh. bisa makanya. Dan yang kita tahu ya, Parsha ini akan cukup kesulitan menghindari 2 player yang Oh, bisa tapi Grok engage. Tapi Grok yang dihilangkan bagus banget, nggak akan ada combo lagi dari Wild Charge dan juga apa namanya Bennett Fates, Ocean Oddity, nggak akan ada lagi, jadi cukup aman sepertinya. Tapi masalahnya masih ada hero lain yang bisa dikombokan juga. Atlas masih bisa memungkinkan kalau misalnya Kadita sebagai mid laner. Dan itu masih bisa combo juga loh, baik itu Atlas sama Kadita, Atlas sama Beatrix masih oke sih. Yep, atau mereka bisa main seperti 2 match damage dealer juga. Seperti yang diperlihatkan oleh Timor Leste tadi di match yang kedua. Ya, dan satu band di Martis. fase band yang kedua, Thorns remain. Lancelot. Oke, menghilangkan posibilitas hero-hero yang punya movement speed tinggi, punya power juga di Retribution, dihilangkan oleh Singapura. Jadi mereka mau memaksimalkan ke arah hero-hero yang nggak punya anti-CC aja nih. Karena ini Lancelot udah hilang. Kalau misalnya satu lagi ke arah Martis, ini pilihan dari Myanmar. Kalau misalnya mereka mau pakai tank jungler, itu udah nggak ada yang punya immune dari sisi lagi kecuali Akai sih. Iya, atau mereka bisa menggunakan hero tebal juga jadi 3 tebal di depan seperti Fredrin, Arlott, Franco misal. Iya. Masih ada Fredrin yang terbuka, masih ada Akai juga. Atau kalau mungkin untuk lebih ngeri-ngerinya lagi ya Assassin aja sekalian. Assassin sekalian sih. Sekalian Assassin. Karena ya ini 3 hero gampang buat di pick off dan Min Sitar. Wow, padahal Sitar. ini merupakan hero yang bagus juga sih untuk Myanmar ya. Tapi mereka udah jadi nggak jungler buat gitu. Aku sering main loh Om sama temen aku Jadi gitu, jungler pusing ya? gitu ya. Di Mythical Glory tuh sering muncul juga Minster Jungler. Karena kan mainnya damage kan. Betul. Mainnya damage Main dan attack speed 1 kan Corrosion sih defense item gak sih? tergantung sih. Karena kemarin-kemarin juga sering muncul main high end ya Om. Wah, Tapi di XP sih. Terus langsung mati sih. Siapapun yang ketarik tuh langsung mati tuh. Kena stun, ketarik, ke King's Call, langsung ke pick off gitu ya. Kemana nih Dan- Martis? Artis sih, kalau misalnya emang mereka mau menghilangkan hero-hero yang punya immune dari crowd control ya. Atau Fredrin, karena Fredrin bisa nangkep Joy.
Raiden, Atau sekalian Kufra enggak. Itu dia Martis. ya Martis. Ini Hayabusa bagus sih buat Myanmar ya. Ini dia bisa nge-pick off banget. Joy, Semua Matrix, bisa diambil. Hayabusa, Fredrin enggak, juga. masih main Tebal. jungle utility ya. Jungler utility Fredrin, oke. Berarti masih nyimpan untuk hero dari ZP sendiri sekarang. Ingat, mereka bisa menggunakan Mage sebagai damage dealer mereka sebagai gold atau bahkan Harit juga Hmm, yang bisa dipakai. bisa sih karena ZP ini fleksibel kan. Dia mau pakai APC ataupun mau pakai... Beneran keluar Khalid. Ternyata ya guys ya. Kufra. Khalid. Ini dia Diablo yang kita tunggu-tunggu ya. Yes. Khalid ini masih 80% win rate kalau nggak salah di MPL Singapura. Dengan 7 kali pick, 5 kali kemenangan menggunakan Khalid. Dia nggak takut sama adanya Arlott, hero yang power banget di area XP lane. Diablo masih percaya diri banget. Di tangan Ruby Didi Arlottnya, apakah bisa match up melawan hero, salah satu hero signature juga dari Diablo nih. Iya, dan sebenarnya Khalid agak susah untuk lawan Arlott ya, tapi Kari yang dipakai. Masalahnya Khalid ini gampang ke-cancel nggak sih? Iya, itunya? skillnya dia tuh mayoritas bakal di-cancel kan, kayak Iya. quicksand guard-nya dia. Iya, quicksand guard-nya dia bakal waktu dia cancel lagi sih. pakai, itu kena downless strike-nya udah diem. Iya. Ya kan? Apalagi kena final slash. Yap, dan inilah dia talent predictions kita. Di mana ada perbedaan antara kedua belah caster ya. Umawa menuju arah Myanmar sementara aku... House One. Iya sih, aku Harus, fokus ke Singapura karena tadi draftnya juga cukup kuat. Apalagi aku penasaran sih lihat Diablo ya. Ini pakai Khalid ya. Apakah bisa menjadi hero yang di luar meta tapi ternyata power pick untuk teman-teman dari Singapura. Dan yang gue penasaran ngeliat nanti Khalid bawa spell apa ya. Apakah dia bakal bawa execute mungkin untuk menangin laning phase-nya. Atau dia bakal bawa flicker untuk mengamankan diri dia. Diri dia dan inilah dia ke-10 pilihan hero dari kedua belah tim dari masing-masing negara. Singapura versus Myanmar di match keempat kita, jadi langsung saja kita akan segera menuju ke Land of Down teman-teman semuanya. Dan langsung menuju ke arah mid lane-nya terlihat ada inisiasi dari Kufra. Coba untuk Tyrant's Defense Lolsi belum tepat sepertinya timing dari Tyrant's Defense yang dikeluarkan Naomi. Berada di sisi river bagian bawah, membayang-bayangi keberadaan dari Lolsi yang coba membuka vision ke arah jungle dari Myanmar. Oke, jadi bukan execute untuk Diablo, tapi dia pakainya itu flicker dan bahkan menggunakan Master Assassin. Dan kali ini seperti kita bahas untuk jalur rotasi mengarah ke XP lane. Quicksand guard dipakai, defense sekaligus bakal mendapatkan pasif untuk Khalid itu sendiri. Ya, Dan tapi lihat inisiasi yang langsung memasakkan Naomi untuk flicker out. Tapi di arah belakang sana Iron Hook. Di waktu yang tepat meskipun first blood dipegang oleh Bray. Dengan sangat agresif sekali ke arah Justin. Justin sayang sekali terpick off dan membuat dirinya akan cukup kesulitan. Mengingat beberapa laju minion udah mulai mendekat juga ke area outer turret di bagian mid lane. Dan ya akan ada perbedaan experience. Tapi bergerak ke area XP lane, Ruby Dede coba untuk flicker. Diablo masih cukup aman menghindari energy eruption dari Ken. Yap. Dan ini adalah hero yang cukup sustain untuk di laning phase. Tapi Lolsi langsung ditangkap juga. Itu dia. Mungkin Sayang kehadiran dari Arlott yang memang akan bisa mengaktifkan vengeance-nya secara terus-menerus dengan kehadiran Fredrin juga. Iya. Taunting-nya langsung nge-trigger lagi Demon Gaze-nya kan. Ada lagi tuh warna ungu. Pukul sekali vengeance, bisa lagi ditarik dengan si siapa lagi tadi tuh. Ada Franco misalnya, ada kena juga. Jadi semua efek sisi yang dilihat oleh Arlott bakal mengaktifkan kembali skill 2 dia, yaitu vengeance. Iya, terutama dari ini ya sih, Fredrin-nya sih. Ketika energi eruption-nya ke arah banyak player, itu nyala semua kan. Iya, nyala semua. Langsung bisa vengeance terus-terusan tanpa berhenti dan bisa dikombur dengan ada Final Touch. Tapi berhasil didapatkan oleh Ken. Turtle yang pertama dipaksakan. Bray, coba melarikan diri. Oh my god, ada Nuk yang manis. Spider Isaac dibuka. Masih ada Electrifying Beats untuk melarikan diri. Tapi untuk kali ini, Lolsi yang menjadi korban keganasan Myanmar. Yes, dan tentunya memang Bray yang masih sanggup untuk kabur ya tadi dengan Rhythm of Joy-nya. Tapi lihat bagaimana Myanmar. Ini mereka sudah mulai melakukan invasi ke jungle milik Singapura. Bottom lane-nya bakal di babysit dulu. Untuk Kari terutama, ini untuk ZP yang menggunakan Kari. Dan mereka sangat respect sekali. 2 Purify yang berarti bahwa ini adalah tugas yang berat nanti untuk Lolsi bisa melakukan eksekusi ke pemain-pemain Myanmar. Iya, Tyrant's Rage yang konek Ken, Operator Rat belum tepat sasaran dan masih bisa didapatkan point kill-nya oleh Roy dari Singapura. Dan kali ini Turtle yang tadi
sempat menunggu kedatangan yang kedua, masih bisa didapatkan juga teman-teman dari Singapura. Oh, Iron Hook! Waduh. Flicker yang manis! Bisa menggunakan Feather Ice Strike, tapi Lolsi, where are you running? Gak bisa keluar dari area Feather Ice Strike-nya. Justin, ini benar-benar ngasih pressure yang besar banget ya, karena player-player dari Singapura, terutama dengan Iron Hook yang connect terus-menerus dari Naomi. Ya ini yang kita bahas juga bahwa memang ini adalah hero power milik Naomi sendiri. Bagaimana Franco dia dengan Iron Hook yang membawa mereka bisa keluar dari group stage semasa di M-Series kemarin. Dan Iron Hook untuk mengecek apakah ada pemain yang berada di balik rumput dan masih kosong juga. Sementara Zippy akan melakukan sedikit freeze lane atau langsung diteruskan karena dia pede banget. Di bagian bawah ini gak ada siapa-siapa dan teman-teman yang lain juga sudah mulai berkumpul satu sama lain. Ya, tapi sepertinya inisiasi dari Myanmar sudah mulai diketahui juga oleh Singapore, Lolsi dan juga Roy bersiap Iron Hook yang belum tepat sasaran masih bisa dihindari oleh player-player dari Singapura. Padahal tadi kalau sampai Lolsinya ketarik itu langsung di all in banget. Myanmar udah ready banget dengan membawa Justin dan juga Zippy tadi yang bersiap-siap di area rerumputan di area gold lane sana. Dan Turtle yang kedua akan segera hadir 4 detik yang akan datang dan ini udah mulai bergerak semuanya melakukan setup di area Turtle. Ya ini dari Myanmar mereka unggulnya. Ini bagaimana mereka melakukan pick off dan itu selalu berjalan dengan Iron Hook combo. Feather Ice Strike dibuka, Lolsi dalam ancaman. Tuban SB tersisa, masih cukup aman untuk mundur. Roy belum diketahui positioningnya, tapi sejauh ini kita lihat ada sini diri juga Petrify, di cancel begitu saja final touch yang manis. Tapi merupakan 2 player dari Singapura yang tereksekusi, 3 orang player hilang, 4 player killing spree dipegang oleh Justin. Oh my god, dan inilah dia Myanmar. Benar-benar mengacak-ngacak semua player yang ada di area Turtle Pit bawah sana. Wah. Itu belum ngangkat aja, udah kena final slash. Udah langsung ke-cancel semuanya. Dan iya, semua usaha yang dilakukan oleh Singapura tadi, mereka berusaha untuk mendapatkan turtle-nya. Ya akan langsung menjadi sia-sia juga dengan tanpa kehadiran dari Roy tadi, dengan Kadita dia. Dan satu turret yang paling penting sebenarnya bagian mid-nya itu adalah yang pecah pertama kali. Dan ini terlalu mendominasi mungkin untuk bagian tengahnya. Dan sekarang Zippy ditemani dan kita akan melihat dulu untuk highlight kali ini. Di-cancel di tengah sana. Gak ada lagi pergerakan tambahan dan langsung ditabrak oleh pemain-pemain dari Myanmar. Iya, wow. Itu tadi notice gak kalau misalnya setelah final slash ke arah tapi sementara itu pick off kembali tercipta, Diablo berhasil dipegang oleh teman-teman dari Myanmar dan bahkan auto turret pertama di area top lane sana dihancurkan dengan begitu cepatnya bergerak menuju ke arah bottom lane. Terlihat lagi-lagi Ruby Dede melakukan outplay yang sangat manis. Baby Cakes yang menjadi target utama tercancel. Bouncing ball yang dikeluarkan oleh Lolsi, bahkan Ken menempel terus-menerus. Pergerakan dari Lolsi, Energy Eruption melakukan tahun demi tahun. Appraisal Wrath, masih ada Terence yang dikeluarkan, tapi lihat Bray coba untuk connect ke arah belakang. Belum ada player di sana yang bisa dituju dengan semua Rhythm of Joy yang dia keluarkan, masih belum ada damage yang maksimal. Dan jangan lupakan itu item, dari spell dari Ruby Didi, Unbending Wheel. Unbending Wheel. Ya, semakin low, semakin besar damage yang bakal diberikan oleh Arlott juga. Bukan Tenacity seperti yang kita tahu. Biasanya memang Tenacity, tapi dia mengincar untuk memberikan damage yang lebih. Dan sekali lagi team fight yang memang diincar oleh Myanmar. Bottom lane akan segera digerus oleh Myanmar. Dan bahkan Turtle juga mungkin akan jatuh kembali ke tangan mereka. Turtle yang ketiga. Ya, ini aku bisa bilang sih Myanmar udah cukup kuat banget sih. Perbedaan 6.000 gold ini udah menandakan bahwa Myanmar memegang penuh kendali selama 6 menit pertandingan yang keempat kita berjalan. Turtle dengan tanpa adanya kontes. Meskipun dari segi objektif Singapura mendapatkan tradingnya di area outer turret bagian top lane sana. Tapi Myanmar 3 player bersiap untuk mendapatkan inner turret pertama di bawah menit ke-8 bahkan. Masih ada pelindungnya di sana tapi udah bisa dihancurin sama teman-teman dari Myanmar. Ini Singapura under pressure banget. Iya. Dimana mereka memang harus bisa main agresif dengan komposisi yang dipakai. Joy, Kadita yang selalu bisa buka di depan. Tapi dengan item defense yang sudah terlanjur jadi juga dari tim Myanmar. Mereka akan solid untuk bisa memenangkan team fight demi team fight. Karena yang diumpanin di depan adalah Ken. Dia Fredrin, dia punya HP yang tebal. Bersama dengan kehadiran mungkin dari si Franco dia, yaitu dari Naomi yang selalu bisa narik dengan Iron Hook-nya. Jadi setiap kali tanpa kehadiran dari Naomi di minimap ini akan membuat pemain-pemain Singapura agak sedikit overthinking di mana Franco-nya berada. Apa memang nantinya ada Iron Hook yang bakal nyamperin mereka. Dan untuk buka rumput pun ini berbahaya banget dengan hero tipis yang dimainkan oleh Singapura. Ya, karena mereka membawa line up-nya dengan 3 hero yang cukup tipis ya. Dan kita gak ada tahu badan loh, gak ada Khalid badan. pun nggak bisa menjadi badan.
Betul. Yang bisa menjadi badan cuma Lolsi aja, tapi sayangnya Lolsi seorang diri dengan damage burst dari Kari, dia nggak bisa bertahan terlalu lama juga ketika kena efek crowd control dari rekan-rekan Myanmar sana. Dan untuk kali ini ada konsepnya sepertinya, tapi Final Slash karena ada 2 orang player mencari keberadaan dari player-player lain, tapi Lolsi yang terjebak, flicker out dipaksakan, Fighter Isaac dibuka, Lolsinya menghilang, nggak punya frontliner lagi dari Singapura. Mereka dipaksakan untuk masuk ke dalam base-nya, dikandangin sama Myanmar, nggak dikasih chance untuk bisa farming maksimal, membuat ketertinggalan gold semakin dalam lagi untuk Singapura. Ya, setiap kali mereka ingin untuk membuka, langsung ditutup oleh Myanmar. Dan memang mereka sangat solid dan kuat ya, karena flank yang terjadi juga tadi ini sudah direncanakan oleh Myanmar. Lordnya akan spawn sebentar lagi, dari itemnya juga Lolsi memang dia adalah tank di depan, tapi dia juga bukan tank yang harus bisa memperlihatkan badan dia. Dia harus setup, dari dia akan sembunyi di dalam rumput, dan itu berarti ya kurang efisien tentunya untuk bisa menahan badan. Sehingga hanya akan membuat Bray, ketika dia punya Rhythm of Joy, dia harus berhati-hati banget dengan adanya Naomi. Bloodhound yang akan menghentikan pergerakan dia. Iya, dan notice gak sih kalau misalnya ini adalah pertama kalinya ada jungler selain jungler tanker atau jungler utility ya. Dan ini ngebuat Singapura benar-benar under pressure banget. Ini junglernya diinvasi terus, nggak dikasih chance sama sekali. Myanmar benar-benar menguasain banget, dan watch play dari seorang Naomi mencari keberadaan player-player Singapura yang tertinggal. Keberadaan dari Bray nggak diketahui sama sekali oleh teman-teman dari Myanmar. Mereka masih menunggu kehadiran Lord yang ada di area mid lane. Dan aku percaya ini dengan Lord yang pertama aja, ini best turret udah pasti bakal hancur sih dari Singapura. Ya kalau kita memang melihat ya dari keunggulan gold mereka juga 1000 per menit. Ini udah sangat berat untuk tim Singapura, apalagi tertinggal di belakang ternyata Bray-nya. Oke, Fighter Isaac dibuka. Roy cukup sakit damage yang diterima. Lolsi coba untuk Terrence Revenge ke arah Ruby Dede, tapi masih bisa menghindar dan bahkan Final Slash yang connect. Langsung menghilangkan nyawa dari Roy. Masuk semua player Myanmar menuju Nuke yang manis. Ada Raging Sandstorm, masih bisa digagalkan. 2 player terpick off, tapi Diablo seorang diri gak bisa menahan semua damage yang masuk. Meskipun Electrifying Beats yang menyala dari Bray menghilangkan nyawa dari 2 member Myanmar. Masih ada nyawa cadangan dari Singapura ya. Seenggaknya dengan gak adanya Justin dan juga Naomi. Ini Myanmar, masih fokus untuk bisa mendapatkan 1 base turret di area bottom lane. Dan bahkan coba untuk fokuskah mendapatkan base dari Singapura? Oh enggak, masih disiplin. Harusnya belum nih, kalau buat base-nya kena hanya dengan 3 juga. Tapi ya ini adalah awal yang bagus untuk Myanmar. Karena mereka berhasil untuk mendapatkan 2 base turret dengan posisi itu masih Lord yang pertama. Dari item build-nya juga sekarang. Kalau kita lihat memang ada perbedaan dari gold lane-nya ya. Dimana full item carry dengan attack speed dia berhadapan dengan BOD dan juga Melvic Roar. Ini sebenarnya udah bagus juga untuk Baby Kex yang bisa keep up dari gold-nya. Dan ini akan menjadi duel untuk kedua marksman sebenarnya. Dan tinggal bagaimana Baby Kex nanti akan menjaga positioning dia. Karena untuk di garis depan sekali lagi, mereka tidak punya badan untuk menahan. Dan dengan penggunaan hero Beatrix yang memang butuh waktu untuk melepaskan damage dia. Ini berarti kalau gak ada pengcoveran di arah dari Baby Kex-nya, dia akan mudah untuk langsung ditabrak oleh Myanmar. Iya, dan yang jadi problem adalah dari tadi Ruby Dede ini ya, positioning Final Slash-nya itu ngerepotin banget sih. Karena ketika Final Slash-nya connect, langsung ada Fredrin di sana yang langsung bisa menyambut semua player dari Singapura ketika mereka terkena efek dari Final Slash disambut dengan energi eruption. Dan bahkan untuk kali ini Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Edge combo mematikan, tapi sayangnya belum ada damage yang maksimal dan bahkan coba untuk dibalikan kembali keadaannya oleh Myanmar. Ada conceal play juga dari Naomi, Fighter Isaac dibuka, Lolsi terjebak once again. 8 kali terpick off selama 11 menit. Game keempat kita berjalan dan dengan gak ada Lolsi nggak punya frontliner lagi dari Singapura, apakah mereka bisa bertahan dari gempuran Myanmar kali ini, Om Wawa? Iya, ini terlihat sangat-sangat sulit sekali dan bahkan tadi belum ada follow up dari Singapura dan Myanmar. Mereka sudah berada di depan gerbang dari Singapura, sudah mulai akan mendapatkan 1 turretnya, tidak ada minion ternyata dan mereka harus mundur untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu. Ya, tadi untungnya masih di bawah menit 12 ya, ada pasif dari PS Turret di bagian top lane yang membuat nggak adanya lagi minion juga yang bergerak. Tapi untuk di Lord yang kedua ini yang jadi problem. Karena Bray bakal susah banget sih untuk bisa melakukan kontes ke area Lordnya. Dia cukup tipis dan dengan membawa Kari itu bukan hal yang bagus juga untuk Bray masuk-masuk. Karena sekali kena body hand ataupun nggak kena pun, selama dia ada di area range basic attack-nya Kari itu bakal ke meltdown sih. Benar, karena ya itu Joy gitu loh. Dan kalau kita nanya misalnya user Joy paling benci ketemu dengan siapa ya, entah itu pastinya jawabannya kalau bukan KJ ya Franco. Dan kebetulan ada Franco di tim Myanmar dan bukan kebetulannya lagi ada Fredrin juga. Masih ada energy eruption.
membuat kerepotan banget ya. Karena emang counter picknya banyak banget. Dan Iron Hook masih belum connect. Sudah mulai masuk Final Flash. Joki kalah Lolsi. All in karena Lolsi. Lagi-lagi Lolsinya terpick up. Tapi dari arah belakang sana terkena efek pelodihan. Berenya hilang. Lord sudah mendekat. Apakah bisa Singapura menyelamatkan diri? Tapi ternyata tidak. Raging Stars 4 player terkena efeknya tershutdown. Zippy coba untuk mendelay sedikit saja pergerakan dari Myanmar. Meskipun untuk kali ini Baby Cakes yang tersisa seorang diri dan wipe out untuk Myanmar. Singapura harus dikalahkan oleh Myanmar di match yang keempat. Kali ini Myanmar takes the game ternyata Om Wawa. Kemenangan yang cukup cepat dan ini dia dari Myanmar tadi. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung naik, mereka eksekusi dengan bersih.